Namaku Rudi, aku adalah anak dari seorang pustakawan keliling yang ada di desaku. Dulu pada tahun 2011, ayahku selalu keliling dari tempat satu ke tempat yang lainnya untuk menjajakan buku-bukunya. Dengan bantuan kereta andongnya, ayah tak pernah lelah untuk terus berjalan demi menggapai cita-citanya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Woi, itu Pak Slamet udah datang, woi. Mana? Itu di sana. Ih, Pak Slamet udah datang. Ya cepetan dong Pak jalannya. Cepetan Pak jalannya. Iya sayang, sabar dulu dong bentar, Pak Slamet lagi jalan ini. Sabar ya, sabar anak-anak. Sabar, semuanya sabar. Dipilih pelan-pelan ya, jangan saling rebutan. Kan bukunya masih banyak. Hehehe, Le, jangan rebutan Le. Ya Allah, senengnya ngeliat mereka kayak gitu. Siksa Nira. Kak, wih gila serem banget ini bukunya. Ada orang yang berubah jadi babi. Ada juga orang yang lidahnya dipotong pakai pisau. Hihi, kayaknya keren nih ceritanya. Aku baca yang ini ah. Dangdeng dunia Pinocchio. Kayaknya bagus nih ceritanya. Gambarnya aja bagus. Ya gak mungkin lah kalau ceritanya jelek. Aku baca yang ini aja deh. Pak Slamet, aku mau baca buku yang ini ya. Iya, bacanya yang khusyuk ya, karena ceritanya bagus banget itu. Oke. Gila, bagus banget ini ceritanya. Lihat ke punya aku. Maaf, punya aku pasti lebih bagus dari punya kamu. Ibu-ibu mau baca buku juga nggak nih? Saya ada buku yang bagus loh hari ini. Emangnya bak buku apa sih Pak Slamet? Nih lihat, saya ada bawa buku Menjadi Istri Seperti Khadijah, Kenali Tumbuh Kembang Anak, sama Cantik Alami ala wanita-wanita Jepang. Karena Korea dan Eropa, gimana? Ibu-ibu mau pinjem gak? Boleh deh Pak, boleh. Saya pinjem yang Cantik Alami ala Jepang, Korea dan Eropa ya. Oh, saya yang menjadi istri seperti Khadijah aja deh Pak. Kali-kali aja kan, entar si Babe bisa kelepek-kelepek sama aneh. Nanti saya sisanya ya. Saya yang itu Pak, Kenali Tumbuh Kembang Anak. Nih ibu-ibu, jangan lupa ntar kalau udah dibaca saya diceritain sedikit ya isinya. Hehehe. Oke, tenang aja Pak Slamet. Tenang aja Pak, tenang aja ya Pak Slamet. Ya, waktunya habis lagi nih. Gimana dong ini? Aku belum habis bacanya. Ya sama aja, aku juga belum selesai. Pak Slamet, pinjemin kami dong bukunya. Iya nih Pak, saya lagi asik malah diambil bukunya. Gimana ya? Ntar kalau kalian pinjem yang lainnya gak kebagian lagi, terus gimana dong? Ya biarin aja dong Pak Slamet. Itu kan urusan mereka. Pokoknya kami gak mau tahu. Buku-buku itu gak boleh dibawa sama Pak Slamet. Ya kan teman-teman? Ya betul itu betul. Waduh, gimana ya? Tolong sih Pak Slamet. Boleh kan kita minjem hari ini aja? Iya Pak, lagi asik-asiknya baca nih. Masa Pak Slamet tega sih sama kita? Iya Pak. Yaudah, kalau gitu Pak Slamet catat dulu ya nama-nama buku yang kalian pinjam. Asik. Makasih banyak ya Pak Slamet. Pak Slamet emang mantep deh pokoknya. Iya sama-sama. Pak Slamet, kok lama banget sih datangnya? Ya Pak, kita sudah pegel tahu Pak. Dari tadi nungguin Pak Slamet.
Waduh, yaudah kalau gitu Pak Selamat minta maaf ya. Kalian mau kan maafin Bapak? Pasti dong, kita kan pasti maafin Pak Selamat. Tujuh tahun kemudian, 12 April 2018, ayahku, sang pahlawan pustaka keliling, menghembuskan nafas yang terakhir kalinya. Sebelum ayah meninggal, ayah sempat menyampaikan wasiat terakhirnya, yaitu agar aku mau meneruskan mimpinya itu. Nak, Bapak mohon, hanya kamulah satu-satunya harapan Bapak. Walaupun hidup kita sudah susah, pas-pasan, Bapak ingin kamu meneruskan takatnya Bapak, mimpinya Bapak. Bapak ingin kamu menjadi anak yang berguna bagi bangsa ini. Pasti Pak, pasti. Rudi pasti melanjutkan tekadnya Bapak. Rudi pasti akan mewujudkan mimpinya Bapak. Rudi janji Pak, Rudi janji. Rudi janji akan mengabulkan permintaan Bapak. Jadi Rudi mohon Bapak juga harus mengabulkan permintaan Rudi ya Pak. Bapak harus tetap hidup, Bapak harus tetap sehat ya Pak. Rudi mohon. Kamu emang anak yang baik, Rudi. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan kamu. Amin. Sesuai dengan janjiku pada ayah, aku pun meneruskan tekadnya untuk menjadi perpustakaan keliling. Setiap hari aku menghabiskan waktu untuk berkeliling dan menawarkan buku bacaan kepada setiap anak-anak. Buku, ayo semuanya baca buku. Pustakawan keliling hadir lagi nih. Baca buku gratis, semua buku ada di sini. Mulai dari buku fiksi, animasi, hingga buku ensiklopedia juga ada. Aduh, ini semua warga pada pergi ke mana sih? Kok dari tadi gak ada satupun yang nongol? Padahal dulu waktu Bapak masih hidup, jangankan teriak-teriak, mereka aja sudah pada standby untuk nungguin Bapak. Nah sekarang, nauzubillah, susah banget jadi orangnya. Hade, mana panas lagi. Astagfirullah Rudi, ngapain kamu ngilu ha? Ngapain? Kamu itu gak boleh ngilu Rudi. Ingat perjuangan Bapak, ingat bagaimana dulu Bapak bersusah payah untuk ngerintis pustakawan keliling ini. Ya udah kalau gitu, aku lanjut lagi ah. Buku gratis, ayo mari kita baca. Ayo maju. Ayo gas. Aku berusaha menjajakan bukuku pada mereka, tapi mereka malah menolaknya. Mereka lebih memilih untuk bermain game daripada harus membaca buku. Halo adik-adik, kalian lagi asik ngapain nih? Kita lagi mabar FF nih Om. Om mau join juga? Ada syaratnya tapi. Minimal kalau mau join, ranknya diamond lah, diamond 2 tapi ya guys. Betul. Enggak, Om nggak mau join kok. Daripada kita ngegame, gimana kalau kita baca buku aja? Coba lihat nih, Om ada bawa apa? Om ada bawa banyak buku-buku menarik. Ini ada buku cerita Putri Pelangi, Putri Duyung, bahkan ada juga loh buku cerita Malaikat Jatuh. Malaikat aja bisa jatuh, masa kamu enggak? Ya kan? Awas, jangan dimajuin dulu anjir, ntar kena kenok. Aduh. Tuh kan kenok, gue bilang juga apa ngeyel sih lu jadi orang. Tadi itu kesempatan anjir, makanya gua majuin. Ya Allah, kenapa sekarang susah banget ya buat ngajakin mereka baca buku? Padahal aku udah ngebawain buku yang menarik untuk mereka. Tapi kenapa mereka malah ngacangin aku? Oh iya, aku tahu. Om, apa-apaan ini? Kembalikan HP kami Om, kembalikan. Adik-adik, daripada adik-adik terus bermain HP, gimana kalau kita baca buku aja? Ayo baca buku yuk. Baca buku itu jauh lebih menarik loh daripada main HP. Alah, so asik sih anjir. Cepet balikin Om HP kami. Itu lagi rank Om. Soalnya cepet balikin Om. Balikin. Om bakal balikin asalkan kalian nyoba baca buku 1 lembar aja, gimana? Ayolah, ngapain sih Om pakai nyuruh-nyuruh baca buku segala? Baca buku itu gak penting tau gak? Gak asik, gak ada gunanya. Kata siapa baca buku itu gak ada gunanya? Membaca buku itu bisa menambah ilmu loh. Bisa membuat cerdas kita, bisa menambah wawasan kita, yang terpenting bisa membuat kita tahu sesuatu yang sebelumnya kita nggak tahu. Gimana? Keren kan manfaat buku itu? Ya kalau kita nggak tahu ya nggak tahu kan. Tinggal cari aja Om di Google. Ngapain capek-capek baca buku? Ya nggak teman-teman? Betul itu betul.
masih nggak mau balikin. Aku teriakin maling nih. Maling, maling, tolong semuanya, ada maling, maling HP, maling HP, maling HP. Mana malingnya, mana malingnya? Malingnya ada. Maling apa dia, hah? Ini malingnya nih, ini. Dia tadi ngerampas semua HP kami. Rudi, bener kamu malingnya, Rud? Enggak pak, enggak. Bukannya saya mau maling, saya nggak maling pak. Lah terus kenapa HP itu bisa di tangan kamu? Tadi saya memang ngambil semua HP mereka pak, tapi saya ngambilnya bukan untuk maling. Saya cuma ingin anak-anak ini membaca buku yang saya bawa. Udah itu aja kok. Om, ini gak nawarin kami buku kok. Ya gak teman-teman? Ya betul. Iya betul. Ya sama sekali gak nawarin kami buku. Dia malah datang tiba-tiba terus langsung ambil. Astagfirullahaladzim. Enggak begitu pak ceritanya. Mereka itu bohong pak, mereka bohong. Astagfirullah, aku ini benar-benar gak nyangka ya kalau anak sekecil ini sudah pintar berbohong. Halo, anak sekecil ini memang gak mungkin bohong, Rudi. Kamu itu modus kan? Ecak-ecak keliling nawarin buku, padahal aslinya kamu mau maling kan? Iya kan? Enggak pak, enggak. Udah ya semuanya, kita gebukin aja nih orang. Ini orang emang sesat, gak kayak bapaknya dulu. Ayo gebukin aja woi, gebukin. Ampun pak, ampun. Ceritanya itu gak gini, mereka semua itu bohong. Alah, diam kamu. Hajar dia sampai kapok woi. Jangan segan-segan, hajar itu sekuat tenaga. Habis ini kita usir dari desa kita. Tampang aja kelihatan baik, nyatanya modus pengen maling. Tunggu pak, jangan bakar buku-buku itu. Buku-buku itu peninggalan almarhum ayah saya. Nah sekarang buku-buku ini udah ludes semuanya. Dia juga sudah habis. Dia juga sudah gak bisa lagi nih modus-modus nawarin buku. Makanya Ruth, kalau gak punya uang itu ya kerja, bukannya malah modus maling kayak gini. Sekarang kena juga kan kamu getahnya. Usir dari desa ini, usir dia dari desa ini, usir dia dari desa ini. Tenang dulu semuanya, tenang. Walaupun misalnya Mas Rudi ini terbukti bersalah, kita tetap gak bisa ngusir dia sekarang juga. Kita harus membawa Mas Rudi ini ke rumah sakit dulu. Baru kemudian bisa kita putuskan bersama apakah Mas Rudi ini layak diusir atau justru masih boleh tinggal di sini. Jadi saya minta pengertiannya ya bapak-bapak, ibu-ibu. Saya mohon kalian mengerti. Kades cupu, kades cemen, pecundang. Daripada kita nungguin keputusan Pak Kades, lebih baik kita sekarang kita bakar aja di rumah orang ini biar dia gak bisa tinggal di sini lagi. Gimana semuanya? Kalian setuju gak? Setuju guys, bakar. Satu minggu kemudian, Rudi yang tak memiliki apa-apa lagi memutuskan untuk pergi dari sana, sekaligus mengakhiri mimpi sang ayah sebagai pustakawan keliling. Maafin Rudi ayah, maafin Rudi. Rudi udah menghancurkan saksi perjuangan ayah. Rudi juga sudah diusir dari desa ini. Maafin Rudi juga yang terpaksa harus menyerah mewujudkan mimpi ayah. Maafin Rudi ayah karena gak mampu menempati janji Rudi kepada ayah. Rudi harap ayah bisa mengerti. Rudi harap ayah melihat apa yang mereka lakukan kepada Rudi.